Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassam, taklim bersama ulama. Senang sekali Tabassam dapat hadir kembali untuk menambah wawasan keislaman pemirsa sekalian. Pemirsa Tabassam, mencuatnya fenomena ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kembali perbincangan hangat kajian-kajian radikalisme agama. Lahirnya paham radikal disebabkan penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara, yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam. Fenomena radikalisme Islam yang sering terjadi di beberapa negara, terutama negara Timur Tengah, bukanlah fenomena yang baru dalam sejarah Islam. Radikalisme sebagai fenomena internasional akan menjadi kuat dan berbahaya manakala mereka yang beragama memiliki peran besar di dalamnya. Hal itu dikarenakan kaum radikalis yang beragama akan cepat memperoleh fatwa-fatwa fiqhiyah bagi perilaku yang menjadikan dirinya merasa puas dengan fatwa-fatwa tersebut, seperti fikratut takfir atau ide pengkafiran, rampas hak milik orang lain, menyandera wanita dan anak-anak, hingga membunuh mereka yang dianggap kafir. Itulah sebabnya mengapa radikalisme agama dikatakan oleh banyak kalangan sebagai benih munculnya terorisme. Jihad oleh tokoh-tokoh ekstremis didefinisikan sebagai misi suci menegakkan ajaran agama serta cara pintas masuk surga dengan melakukan aksi bom bunuh diri, serta penerangan secara membabi buta kepada target yang diyakini sebagai orang kafir atau tauhid. Kondisi seperti ini dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya para ekstremis telah merobohkan bangunan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang penuh kesantunan. Islam dengan ajaran damainya adalah rahmat bagi alam semesta. Ekstremisme telah mengakibatkan persepsi yang salah terhadap umat Islam, seolah-olah Islam sebagai penebar teror, kebencian, dan permusuhan yang menakutkan. Bahkan di beberapa negara terjangkit wabah Islamfobia. Padahal kebrutalan tersebut hanya dilakukan oleh segelintir kelompok dari orang-orang yang telah berseberangan dan jauh menyimpang dari ajaran Islam itu sendiri. Lantas, bagaimanakah radikalisme di Indonesia? Dan bagaimana kita dapat menangkal radikalisme? Pemirsa Tabassam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, radikalisme adalah suatu kelompok yang ingin mengadakan perubahan sosial ataupun juga politik, bisa jadi secara totalitas, tapi dengan cara yang drastis dan dengan cara yang memaksakan diri. Hal ini bisa terjadi dimanapun juga, di Indonesia juga terjadi, di luar negeri juga terjadi, dan terjadi juga pada kelompok manapun. Tidak hanya kelompok umat Islam, kelompok umat agama yang lain juga bisa terjadi. Untuk kelompok umat Islam, ini biasanya terjadi karena mereka itu memahami norma-norma hukum Islam itu, cara pemahamannya secara tekstual, dan dia menganggap bahwa apa yang dipahami itulah yang paling benar. Dan dia memaksakan pendapat itu kepada siapapun
yang dia jumpai dan siap masyarakat manapun yang dia ingini. Padahal ini sebetulnya tidak benar. Karena apa? Kita tahu bahwa Al-Quran itu berbahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu, di dalam memahami teks bahasa Arab itu bisa dipahami dari beberapa sisi. Saya mau menganalogkan bahasa Arab itu kadang-kadang ada satu kata yang kata itu punya dua arti. Nah ini dan dua arti itu sama-sama kalau kita mengacu kepada kamus itu sama-sama benarnya. Nah kadang-kadang seseorang itu maksakan itu harus mengikuti pendapat mereka. Contoh sajalah yang gampang di dalam masalah fikih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dia itu sedang usia menstruasi, ketika dia itu ditolak oleh sang suami, maka dia masa iddahnya itu 3 kali quru. Nah, kata quru itu kan jamak daripada qur'un. Artinya apa? Kata quru itu ada yang mengatakan qur'un itu artinya suci dan qur'un ada biasa mengatakan menstruasi. Dan ini semuanya dibenarkan. Kalau kita mengacu kepada kamus sama-sama benarnya. Tapi ulama-ulama ada yang berpendapat Qur'un itu menstruasi, ada yang mengatakan Qur'un itu suci. Mereka punya argumentasi dan argumentasinya sama-sama kuat. Nah, contohnya Imam Syafi'i, beliau menggunakan kata-kata Qur'un itu bermakna suci. Dengan dasar apa? Karena kata Qur'un di dalam Al-Quran itu jamaknya quru, salah satu quru. Padahal kata Qur'un menurut versi Imam Syafi'i yang bermakna suci, kalau yang jamaknya quru itu bermakna suci. Kalau dia itu bermakna men itu jamaknya akra. Contohnya di dalam hadis da'is sholata hina akra'i. Tinggalkanlah sholat itu ketika wanita-wanita ini suruh meninggalkan sholat ketika wanita-wanita sedang menstruasi. Akra. Berarti kalau di dalam Al-Quran salah satu quru berarti itu 3 kali suci, bukan 3 kali menstruasi. Ini pendapat Imam Syafi'i. Beliau mendekati dari sisi bahasa. Tapi lain dengan Imam Abu Hanifah. Beliau pendekatannya pendekatan yang lain. Beliau pendekatan ilmiah, pendekatan rasional. Salah satu sisi. Beliau mengatakan begini. Quru itu iddah. Ini kenapa wanita kok disuruh iddah ketika ditolak? Ini menunjukkan maksudnya adalah untuk mengetahui sucinya kandungan daripada benih-benih daripada suami yang pertama. Terus dia mengatakan, loh, sucinya rahim dari benih itu dari apa? Itu sucinya itu dengan apa? Dengan men atau dengan suci? Ternyata bersihnya kandungan itu dari benih-benih dari suami pertama itu diketahui dengan men, bukan dengan suci. Maka mereka mengatakan salah satu quru itu 3 kali menstruasi. Ini dua ulama. Jadi ayatnya sama, tapi pemahamannya itu berbeda dan sama-sama argumentasi. Nah teman-teman kita, ada mungkin sebagian orang lah, ini yang dia memahami teks itu dengan kaku. Kalau tidak begini, tidak, yang lain dianggap salah. Ini fatal.
Apalagi kalau dia itu sampai mengatakan teman-teman yang berbeda dengan dia itu dianggap dia kafir. Itu fatal sekali. Oleh karena itu bagi kita idealnya ketika memahami teks ini jangan kita harus melihat ya situasi dan kondisi. Jadi kita teks itu karena tadi banyak kaitannya dengan makna-makna yang lain supaya tidak kaku ketika berpendapat. Kalau kita berpendapat dengan macam ini, kita harus menyadari bahwa ada orang lain yang tidak berpendapat seperti kita. Itu lalu kita tolerin. Kalau macam itu kita terjadi pemaksaan kehendak di dalam memahamkan teks itu kepada orang lain. Caranya supaya kita tidak terpapar radikalisme, kita belajar kita yang benar. Kalau kita belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis umpamanya, ini kita harus belajar dengan benar. Tidak hanya memahami teks itu saja, banyak kaitannya. Banyak contohnya ya, dengan benar kita harus kajian kita harus agak luas. Karena apa? Ternyata kadang-kadang ada satu hadis yang paradoksal. Antara satu begini, yang satu begini. Ini bagaimana kita? Ini kita harus tahu. Ada ilmunya macam itu. Namanya ta'arudul adillah. Bagaimana antara fi'lun Nabi, hadis kan fi'lun Nabi juga, dengan qaulun Nabi. Kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh Nabi itu berbeda. Contoh, ini ketika orang berkeluarga. Berkeluarga itu istri itu maksimalkan 4. Maksimal 4. Padahal satu sisi Nabi itu isinya lebih dari 4. Bagaimana kita sebagai umat Islam ketika menghadapi kasus-kasus macam itu? Nah, kita kalau tidak ta'arud antara apa yang dikatakan oleh Nabi dan apa yang diperbuat oleh Nabi, kita harus memprioritaskan apa yang dikatakan oleh Nabi, bukan apa yang diperbuat oleh Nabi. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi ini sifatnya umum, menyangkut dia semuanya. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi itu mungkin hak prerogatif Nabi. Nabi punya spesialisasi. Nabi punya hak-hak prerogatif yang bisa dilakukan oleh Nabi yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu kalau kita bisa memahami macam itu, insya Allah ketika di dalam memahami agama kita tidak kaku betul. Al-Quran juga macam itu tadi seperti yang saya katakan tadi itu banyak. Jadi ada satu kata punya makna yang berbeda. Ini dengan demikian kita akan punya kelapangan dada ketika kita melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi. Akhirnya tidak kaku dalam kita memahami teks itu. Ini saya kira tidak. Jadi tidak mesti orang radikal itu teroris. Karena kadang-kadang orang punya pendapat yang keras, tapi dia tidak berbuat seperti menteror tidak. Teror itu mungkin ada pemicu-pemicu lain yang ini bisa menguatkan radikal itu bisa berbuat teror. Jadi tidak semuanya orang radikalis itu teroris. Kita harus berprinsip ya, itu teman kita. Di dalam Al-Quran, teman Islam ya, itu apa? Di dalam Al-Quran mengatakan, fa'in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Mereka itu kalau tabu itu tobat. Di dalam tafsir, at-taubat itu taubat anil syirki, itu adalah baca syahadat. Kalau dia syahadatnya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, itu adalah teman kita di dalam agama. Nah itu kita harus tonjolkan ini. Nah kalau ada teman itu, kita tetap aja jangan kita musuhi. Kalau kita sikapi dengan baik, kita ajaklah. Allah berfirman kan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus dengan itu, dengan bijaksana, dengan nasihat-nasihat. Kalau dia sama-sama punya ilmu, kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi bagaimana ini yang baik. Itu kan mereka akhirnya akan sadar. Tapi jangan dilawan. Kalau dilawan nanti mungkin akan dia menjadi eksternal, menginternalkan diri, malah jadi berlawanan dengan baik. Jadi kita harus tetap menggiring mereka, mengajak mereka dengan jalan yang baik, tapi tadi dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanati. Dan kita dianjurkan kalau belajar itu tolong ya belajar dengan totalitas. Jadi belajar Islam dengan totalitas. Jadi dilihat dari aspek sana, aspek sini, itu dia. Dan kita harus menyadarkan mereka bahwa pemahaman itu tidak mesti semuanya itu seperti dengan pemahaman yang mereka lakukan. Karena orang itu banyak. Bisa berpendapat begini, bisa berpendapat macam itu. Di dalam memahami teks yang sama, itu bisa pemahaman berbeda. Oleh karena itu kita harus menghormati mereka. Mereka punya ini. Contohnya ada di sini ada suatu organisasi yang tidak pernah menyalahkan. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Kalau ada orang berbeda ya bisa. Kita yakini dia punya argumentasi, punya dasar, tapi tidak pernah menyalahkan. Ini. Tapi ada yang kelompok ekstremis itu kadang-kadang menyalahkan bahkan sampai mengkafirkan. Kan lucu. Ya wong kita itu mengajak umat Islam supaya Muslim itu begitu sulitnya kok. Sudah di dalam keadaan posisi Islam kok malah dikafirkan gara-gara berbeda persoalan yang sedikit. Itu menyakitkan hati. Dalam hadis mengatakan mangkafara muslimin fahuwa kafir. Barang siapa mengkafirkan orang muslim, dia itu termasuk orang yang kafir. Jangan suka mengkafirkan macam itu. Jangan suka kita merasa benar sendiri. Jangan. Radikalisme lebih banyak disebabkan oleh adanya faham atau pemikiran yang sempit. Ada beberapa sikap atau pemahaman yang dapat kita lakukan untuk menangkal radikalisme. Yang pertama yakni tawasud atau moderat, yaitu mengambil jalan tengah yang lebih bijaksana. Artinya, dalam menjalankan tugasnya di muka bumi, tidak lantas menjadikan manusia lupa bahwa jika ingin meraih kesuksesan, manusia wajib berikhtiar secara optimal. Tetapi jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ikut menentukan keberhasilan. Manusia wajib berdoa dan pasrah kepada Allah. Semangat yang terlalu tinggi tanpa kendali akan menjadikan manusia terjerumus pada perbuatan israf atau berlebihan. Jika demikian, maka radikalisme dan ekstremisme cenderung pada sikap israf. Sikap kedua yakni tawazun atau keseimbangan, bahwa manusia dalam memandang suatu realitas tidak boleh bersifat ekstrim baik ke kiri ataupun ke kanan. Artinya, manusia yang baik tidak terlalu berlebihan pada saat senang atau benci kepada sesuatu. Sebaik-baik menurut pandangan manusia belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya, sejelek-jelek dalam pandangan manusia juga belum tentu jelek menurut Allah. Ketiga, yakni sikap i'tidal atau keadilan, bahwa di antara sesama manusia harus saling memberikan kepercayaan, dan kepercayaan yang dibangun harus memberikan peran secara proporsional. Yang keempat, yakni tatarruf atau universalisme. Setiap manusia agar lebih mengedepankan pemahaman Islam yang bersifat universal atau global, dilihat dari norma-norma yang bersifat umum seperti keadilan, kemanusiaan, keselamatan, dan kesejahteraan. Secara garis besar, dari nilai-nilai yang telah dipaparkan di atas berpusat pada penguatan kesolehan vertikal dan kesolehan horizontal. Pemirsa Tabassum, demikianlah pembahasan kita mengenai bahaya radikalisme. Semoga kita dijauhkan dari perilaku serta pemikiran yang mengarah pada sikap radikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.